Shalom, kekasih Kristus, keluarga besar KFG. Salam jumpa kembali di hari Minggu yang indah ini dan cerah. Ya, hari-hari ini dengan terjadinya virus corona itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya kemauan. Seluruh umat Tuhan dipaksa sama Tuhan untuk kembali cara hidup jemaat yang mula-mula, supaya mengerti firman Tuhan, mempelajari, merenungkan, dan menghidupinya, supaya kita mengerti sampai di mana Tuhan mengenapi firman-Nya. Yuk kita mulai. Saya mengajak kita membuka kembali ya, untuk memahami cara hidup jemaat yang mula-mula. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 saya bacakan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberikan dirinya dibaptis, dan pada hari itu mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk menyerahkan roti dan berdoa. Sampai di sini dulu. Pertama, yang Tuhan inginkan kita ini bertekun dalam pengajaran. Karena sampai saat ini banyak orang tidak memahami, terutama banyak umat Tuhan tidak memahami kegenapan Tuhan, kegenapan firman Tuhan ini sudah sampai di mana posisinya. Nah, ini banyak yang tidak mengerti dan tidak memahami. Padahal Tuhan ingin kita mengerti, memahami, merenungkan, dan menghidupi, menjalani hidup sesuai dengan selaras kehendak Tuhan dan firman Tuhan tentunya. Pertama, itu tadi saya ulangi, pengajaran perlu ditekunin. Nah, dan tekun memecahkan roti dan berdoa, supaya mengerti, memahami. Dengan doa kita mendapatkan hikmat, pengertian, pemahaman daripada Tuhan. Saya bacakan ayat yang selanjutnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengatakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik mereka, membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, yang kedua dikatakan tetap bersatu. Kesatuan itu penting di dalam sebuah jemaat, itu perlu bersatu. Karena dengan bersatu itu dapat memahami, dapat mengerti kebenaran firman Tuhan secara utuh, secara keseluruhan. Ya, mari kita lebih lanjut. Ya, saya bacakan. Dengan bertekun dan dengan sehati. Diulangi lagi, sehati lagi. Setelah bersatu, disuruh sehati. Bukan hanya bersatu, tapi Tuhan ingin benar-benar satu hati. Karena kalau tidak satu hati, tidak dapat memahami pengajaran dalam sebuah pengembalaan secara utuh. Perlu kesehatian. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama. Makan bersama di rumah masing-masing. Nah, ini yang dikatakan hari-hari ini kita di rumah kita masing-masing ya, memecahkan roti di rumah kita masing-masing. Tuhan memaksa kita kondisi seperti ini untuk bertekun dalam pengajarannya. Saya himbau Bapak Ibu,
untuk melakukan pengajaran firman Tuhan ini. Ya, bertekun, bersatu, sehati, ya, di rumah masing-masing memecah-mecahkan roti, ya, dan dengan tulus hati firman Tuhan mengatakan, ya, bergembira dan dengan tulus hati, bergembira dan tulus hati. Perlu ketulusan hati, perlu ketulusan hati, ya. Bertekun, bersatu, sehati, tulus hati, yang Tuhan inginkan seperti itu. Maka kuasa Tuhan nyata, dan kita mengerti kebenaran firman Tuhan secara utuh, ya. Nah, mari saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sampai di mana penggenapannya ini tentang kabar ini. Kita buka Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-5. Ini sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Ayat ini sudah digenapin. Nah, mungkin yang muda masih kecil. Nah, bapak-bapak yang senior mungkin tak tahun berapa Bapak Ibu. Oh, ini toh pengenapannya. Saya bacakan ya. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga itu berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secoba gandum sedinar dan 3 coba jelai sedinar, tetapi jangankan rusakkan anggur dan minyak. Nah, di sini sejak tahun berapa Bapak Ibu beras ditimbang? Gula ditimbang, tepung ditimbang. Bapak Ibu, ketika itulah Tuhan menggenapi kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saya bacakan lebih lanjut Bapak Ibu. Penggenapan yang hari ini dan terus berjalan. Ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat Bapak Ibu, aku mendengar suara makhluk yang keempat itu berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk 1/4 bumi, untuk membunuh dengan pedang. Ya, perhatikan pertama dengan pedang, dan kemudian yang kedua dengan kelaparan, dan yang ketiga dengan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Bapak Ibu, ini berjalan dalam penggenapan Bapak Ibu. Dengan pedang sejak berapa tahun yang lalu, peperangan demi peperangan terjadi di muka bumi, di bangsa-bangsa. Terjadi di sana sini peperangan, sampai dengan ISIS dan lain sebagainya. Dengan pedang Bapak Ibu dikatakan. Kemudian selanjutnya, ya, dengan kelaparan. Kita tahu berapa tahun yang lalu bangsa ini, termasuk di Indonesia, banyak anak-anak bangsa ini mengalami kelaparan dan kurang gizi. Itu terjadi di bangsa ini juga. Tetapi juga di belahan-belahan dunia yang lain itu terjadi Bapak Ibu. Renungkan, Tuhan tidak menangguhkan
pengenapan firman-Nya pasti dilakukan Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya dikatakan sampar. Hari-hari ini terjadi Bapak Ibu. Sampar ini akan terus Bapak Ibu. Setelah corona akan ada sesuatu yang peristiwa yang lebih besar lagi. Nah, sakit penyakit yang lebih lagi akan terjadi di muka bumi ini. Dan pemerintahan Amerika, Senat Amerika dan Menteri Kesehatannya sudah tanda tangan untuk setuju memakai chip Obamacare yang dipasang di dahi atau di tangan, di lengan Bapak Ibu. Bila itu terjadi kepada umat manusia dan kita harus bertindak untuk tidak menerima hal itu. Karena kalau kita menerima, dikatakan kita disebut antikris. Fisik kita ketika dipasang, Tuhan nyatakan kita antikris. Walaupun kita banyak, mungkin sebagian ada umat yang setuju, tetap mereka akan memasang chip. Mereka tetap bisa menikmati kehidupan seperti sebagaimana biasanya. Mereka bisa beribadah dengan baik di gereja, di gedung-gedung yang nyaman dan sebagainya. Itu mereka alamin, mereka menerima itu. Tetapi Tuhan mengatakan Tuhan sudah menolak hidup mereka, Bapak Ibu. Tidak terlepas banyak anak-anak Tuhan di Amerika yang ketika mereka yang menolak, yang tidak menerima untuk dipasang chip ini, mereka pindah ke daerah-daerah pinggiran, ke kota-kota pinggiran, mereka ke desa-desa. Mereka mulai membangun pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Mereka membangun lumbung Yusuf. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu, membangun lumbung Yusuf penting untuk mempersiapkan akhir zaman ini untuk kehidupan. Bapak Ibu, di Amerika sudah ada sebagai anak-anak Tuhan yang tetap berpegang pada imannya mereka. Mereka pergi ke desa-desa, ke pinggiran kota-kota. Mereka berkebun, beternak, bertani, perikanan untuk kehidupan. Umat Tuhan yang percaya teguh imannya. Bapak Ibu, ini akan terus terjadi pengenapan demi pengenapan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu banyak mau membaca firman Tuhan. Untuk mengerti kitab Wahyu dibutuhkan hikmat khusus. Orang yang mau hidup benar, orang mau yang hidup suci. Di dalam seluruh aspek kehidupannya, Bapak Ibu. Kita nggak tahu ke depan hidup kita secara orang-orang mengandalkan kemampuan pikirannya, tetapi orang percaya hidup oleh iman. Iman itu berjalan atas firman. Iman itu bukan berjalan atas logika, Bapak Ibu. Perlu ketekunan. Saya ulangin. Setelah ketekunan,
perlu kesatuan. Setelah kesatuan perlu kesehatian. Setelah kesehatian perlu ketulusan, keikhlasan untuk mengerti pengenapan demi pengenapan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Saya berdoa buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, berbahagialah yang sudah mendengarnya dan melakukannya. Tuhan, karena mereka Tuhan akan mau Tuhan memerlukan hikmat khusus untuk mengerti kebenaran demi kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya hidup mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita dan berkat untuk jemaat KFG Bapa. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa. Mari angkat tangan semuanya. Terimalah berkat Allah Bapa di dalam cintanya Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha yang diberkati Tuhan. Katakan amin.